Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala ba'd. Kita lanjutkan belajar kitab Tafsir Muyassar di surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq." Aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq. Falaq ini artinya subuh waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan seluruh makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan ghasiq itu malam. Ghasiq artinya malam. Idza waqab, ketika dia masuk. Misalnya masuk ini semakin gelap ya. Malam. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan an-naffatsat, tukang sihir perempuan yang meniup fil 'uqad, di simpul-simpul. Tukang sihir ya, simpul tiup, membaca sebut nama syaitan. Terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan hasid, orang yang hasad ketika dia hasad. Siapa ini? Baik, kita baca tafsirnya. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul ayyuhar rasul, katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'udzu wa a'tasimu birabbil falaq wa huwa as-subh. Aku berlindung dan bersandar, berpegang kepada Rabbul Falaq, itu as-subh. Rabbnya waktu subuh. Falaq. Min syarri ma khalaq, ay min syarri jami'il makhluqati wa adaha. Dan saya berlindung kepada Rabbul Falaq, min dari syarr, kejelekan, ma khalaq. Apa artinya tafsirnya? Jami'il makhluqat. Kita berlindung dari kejelekan seluruh makhluk, wa adaha, dan gangguannya. Seluruh makhluk tanpa terkecuali. Sampai-sampai Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di tafsir Juz' Amma beliau menyebutkan, kita minta perlindungan dari kejelekan seluruh makhluk, wa minhu an-nafsu. Di antara makhluk yang kita berlindung dari kejelekannya adalah jiwa kita. Coba kita lihat bahasanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya kan? Berlindung kan? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita, karena ini jiwa
sifatnya ammaratun bisu, selalu dan terus memerintah kepada kejelekan dan dosa maksiat. Ya. Curi. Ada uang yang curi. Oh, itu ada. Kita baca. Kejelekan. Apa ini? Pegang HP, harus Sabtu. Oh, lihat. Cari, nontonin. Ya, memerintah kepada kejelekan. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh makhluk, antaranya diri kita juga. Paham ya? Kemudian disebutkan tiga ini, ya, ayat 3, 4, 5 ini asalnya masuk dalam ayat yang kedua. Oleh karena itu kata para ulama, wa min syarri ghasikin, dan seterusnya ini namanya atful khas alal am, diatafkannya khusus kepada yang umum, karena min syarri ma khalaq umum. Baik ini sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini atful khas alal am, karena isti'anah masuk dalam ibadah. Ini juga wa min syarri ghasikin, dan seterusnya ini masuk dalam min syarri ma khalaq, sama makhluk juga tuh, malah makhluk, tukang sihir makhluk, orang hasad makhluk juga, tapi dikhususkan karena mengerikannya bahaya. Paham ya? Baik. Dan khafiyan, tersembunyinya bahaya. Ya. Ya, kejelekan malam, kejelekan tukang sihir, kejelekan orang yang hasad itu tersembunyi. Ya. Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Coba lihat tafsirnya, wa min syarri lailin. Jadi ghasikin artinya lail. Syadidul dhulmati idza dakhala wa taghalghala. Wa ma fihi min asy-syururi wal mu'diyat. Dan kita berlindung kepada Allah Rabbul Falaq dari syarri lailin, dari kejelekan malam. Syadidul zulma, yang sangat hitam. Idza dakhala wa taghalghala, ketika dia sudah masuk. Sudah itu saja. Wa ma fihi, dan apa yang ada di malam hari, minasyurur, dari kejelekan, bahaya-bahaya, wal mu'diyat, ya, perkara-perkara yang bisa menyakiti kita, ya. Coba kita lihat jemaah sekalian, ini di malam hari. Dari sisi hewan saja, ada sebagian hewan itu nanti aktif di malam hari. Nah, ini dia banyak keluar di malam hari. Di malam hari pandangan kita terbatas, gelap. Ya, kadang ada bahaya kita tidak tahu. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di malam, ketika masuk waktu malam, syaitan berkeliaran, yaitu di waktu maghrib, anak-anak disuruh ditahan di rumah. Paham ya? Ketika itu syaitan lagi keluar berkeliaran terus. Oh, di waktu malam. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ay wa min syarris sahirat. Ya, ini dalam bentuk muannas, ya, jamak muannas salim. Ini disebutkan, ini bukan berarti tukang sihir hanya perempuan, bukan. Ada tong tukang sihir laki-laki, banyak juga. Tapi di sini disebutkan, ya, kenapa dalam lafaz muannas? Karena banyak jenis sihir begini, ini yang dilakukan adalah perempuan. Itu kita di bahasa Indonesia kita, wallah alam apakah ada kaitannya. Kita di bahasa Indonesia itu yang ada adalah nenek sihir, tidak ada kakek sihir.
Ya. Ini Allah alam, saya tidak tahu apakah ada kaitannya. Cuma bahasa kita begitu. Nenek sihir. Tidak ada kaki. Ya, paham. Tapi ingat, dipahami ya, tukang sihir itu adalah laki-laki ada perempuan. Baik. Wa min syarri sahirati allati yanfukhna fima ya'qidna min uqadin biqasdi sihri. Ulangi, wa min syarri sahirati allati yanfukhna fima ya'qidna min uqadin biqasdi sihri. Dan kita juga berlindung kepada Allah Rabbul Falak dari kejelekan as-sahirat, tukang-tukang sihir. Ya, sini dalam bentuk mana tukang-tukang sihir perempuan. Allati, yang mana mereka ini yanfukhna, meniup-niup, nafasat itu meniup, yanfukhna fima ya'qidna min uqad. Apa yang mereka tiup? Yang mereka tiup adalah simpul-simpul yang mereka ikat. Pada apa yang mereka ikat dari simpul-simpul, buhul-buhul, ya, itu biasa ada ikatan-ikatan, dalam bentuk boneka, bentuk macam-macam, ya, ini tiup, ya, bacakan mantra-mantra, ya, sihir, nama-nama syaitan, ini tiup. Ini semua, ya, because di sihir dengan maksud untuk menyihir. Dan luar biasa jemaah sekalian, ini untuk sihir luar biasa. Naudzubillah, banyak sekali kejelekan muncul gara-gara sihir. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang disihir karena dia tidak sadar, dia tidak tahu, nanti sakit, pengaruh sihir sudah nampak baru sadar orang disihir. Paham ya? Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Ai wa min syarri hasidin mubghidin lin-nas idza hasadahum ala ma wahabahumullahu min ni'amin yuridu zawalaha anhum wa iqa'al adabihim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min syarri hasidin, dari kejelekan orang yang hasad. Hasidin isim fa'il dari hasada yahsudu, hasidun mahsudun, ya kan? Hasid, orang yang hasad. Kalau orang yang hasad itu ya mas kalian, ya hasad yang paling rendah adalah dia membenci. Paham ya? Dia membenci nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang lain. Jadi hati-hati ya mas kalian, kalau ada saudara kita, teman kita dapat nikmat kita tidak suka, itu sudah bentuk hasad. Ya. Itu adalah bentuk hasad, tidak suka orang yang dapat nikmat. Paham ya? Di atasnya lagi, hasad ini, ketidaksenangan ini, dia tidak suka nikmat ada pada orang lain, melahirkan apa? Tindakan dan ucapan yang targetnya adalah bagaimana nikmat itu hilang dari orang yang dihasadi. Ya. Yang paling ngerinya, dia mau nikmat itu kembali pada dirinya. Dia merasa dia yang berhak mendapatkan nikmat. Oh, ini mengerikan. Naudzubillah, sangat-sangat mengerikan. Ya. Nah, di sini ada kaitannya sampai dengan sihir, ya. Orang hasad itu sampai ya pada datang ke tukang sihir, ada kaitannya dengan ain, penyakit ain. Paham ini? Ya. Pandangan yang jahat, yang jelek dia lihat langsung orang bisa sakit, maka bisa mati. Ya, barang-barang bisa rusak. Ya, hanya dengan pandangan. Itu ada hasad, ya, pandangan hasad. Oke, kita baca.
Wa min syarri hasidin, dari kejelekan orang yang hasad. Mubghidin linnas, yang membenci manusia. Kapan? Idza hasadahum ala ma wahabahumullahu min ni'amin. Ketika dia hasad kepada manusia atas apa yang wahabahumullah, yang Allah telah berikan, anugerahkan kepada hamba, kepada manusia, min ni'amin, dari nikmat-nikmat. Dan orang dikasih nikmat oleh Allah, Allah kasih nikmat pada si anu, si anu, si anu, si fulan, si fulan, si fulan, dia tidak suka, dia benci. Dia benci. Dia suka. Nah, ini sudah hasad. Ketidaksukaan, kebencian ini melahirkan ucapan, perbuatan, tindakan, sikap yuridu zawalaha anhum. Yang hasad ini yuridu, menginginkan zawalaha, zawala tilkan ni'am, dia ingin nikmat-nikmat tersebut itu zawal, hilang, anhum, dari orang-orang yang dikasih tadi. Ini orang hasad mengerikan ya. Jadi di kepalanya itu, di otaknya, bagaimana nikmat ini hilang, dari lepas, lenyap, sirna dari orang yang dia hasadi. Mengerikan ya. Paham ya? Contoh misalnya ada orang hasad karena si fulan menikah dengan fulanah yang dia suka. Orang hasad yang terbentuknya itu bagaimana si anu cerai saja, titik. Kalau ini ya laki-laki mati. Yang paling konyol, yang paling parah, dia mau si fulana yang sudah jadi janda tadi kembali ke diri. Jadi kita bilang konyol karena masih banyak gadis ya, masih banyak yang lain. Kenapa? Pusing-pusing. Istri orang mau diambil. Ya, mau ini? Ngawur, kan? Tapi orang hasad begitu memang. Ditutup. Yang ada di pikirannya bagaimana ini nikmat hilang. Ini kebahagiaan yang hilang. Begitu saja. Dengan cara apapun, mau dibunuh, mau disihir, mau diapa, terserah. Itu hilang. Nah, ini kejelekannya mengerikan. Hati-hati. Ya, jadi jangan terlalu mengekspos nikmat apa yang terlalu larut. Ya. Paham ini? Karena tidak semua orang senang melihat kita bahagia. Ada orang-orang yang tidak senang, membenci. Kita tersenyum bahagia, dia tidak suka. Paham ini? Okay. Jadi yuridu zawalah, dia ingin nikmat itu hilang dari siapa? Dari manusia, dari orang-orang yang mendapatkan nikmat. Paham ya? Sudah, bukan hanya hilang, yang penting hilang. Ya, karena ada lagi tambahannya. Wa iqa'al adabihim. Dia ingin menimpakan al-adha, gangguan, bahaya pada manusia. Karena tidak suka orang dapat itu saja pangkal. Ya, dia mau orang celaka. Kalau orang dapat nikmat ini, mestinya kan dia bersyukur, alhamdulillah, fulan sudah menikah, fulan dapat rezeki ini, fulan jadi jadi direktur. Alhamdulillah kan begitu. Ya. Ini tidak, dia tidak suka. Lahirlah ucapan, tindakan, perbuatan, sikap. Ya, dia ingin nikmat itu hilang. Ya, jadi jangan heran tidak sedikit karena orang hasad itu dia doakan, matilah lo. Semoga itu jabatanmu hilang. Itu orang hasad. Paham ya? Dia ingin menimpakan kejelekan pada kita, ada gangguan, bahaya. Nah, karena diutus dia supaya sakiti, kopi perjalanan, saya bayar kamu. Ini karena semua sumbernya hasad, ketidaksenangan, kebencian atas nikmat yang ada pada diri orang. Air orang sewa, pukul. Dan naudzubillah. Sekarang akan ada kerja. Ya, ini mengerikan. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hasad.
Misalnya orang yang hasad. Dan coba lihat pembunuhan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi. Siapa yang tahu? Pembunuhan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi apa? Antara dua anak Adam. Dua-duanya anaknya Nabi Adam. Kita lihat kisahnya di surah Al-Ma'idah. Paham ini? Dua anak Adam ini satunya diterima kurbannya, kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, satunya tidak. Hasad. Ya. Dia bersumpah qala la aqtulanna. Ya, demi Allah saya akan bunuh. Tidak suka padahal kamu saudaramu tuan ini. Siapa itu? Saudaramu juga kan? Bapakmu sama. Ya, diterima kurbannya, kita bersyukur. Tapi ini hasad. Langsung tidak ada babi pun langsung saya akan bunuh. Ya Allah, saya akan bunuh. Dia bunuh betul. Coba lihat. Itu hasad. Hasad. Dan banyak lagi contoh-contoh hasad. Orang Yahudi kafir ya kepada Nabi SAW hasad, tidak senang. Ya, Allah pilih Nabi yang terbaik dari orang Arab yang notabene-nya adalah musuhnya orang Yahudi. Ya, padahal asalnya sudah dinanti-nanti karena mereka pikir ya Nabi yang terbaik ini, Nabi akhir zaman ini dari orang Yahudi, dari Bani Israel. Ternyata dari orang Arab. Tidak senang. Mereka lebih pilih kafir. Ya, dalam keadaan mereka tahu itu kebenaran. Itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah yang benar dan hak. Hasadan min indi anfusihim. Banyak lagi contohnya, banyak. Ya, bagaimana? Baik. Ini surah Al-Falaq. Ya, jadi kita perhatikan baik-baik. Ini apa yang disebutkan dari makhluk-makhluk yang dirinci. Ghasikin, an-nafasat dan hasidin. Ini tidaklah dia dikhususkan. Ya, padahal dia masuk min syarri ma khalaq ya. Dia dikhususkan kecuali karena bahayanya. Ya, yang besarnya bahayanya dan dia tersembunyi. Kejadian ghasik, an-nafasat dan hasidin ini khafiyah. Tersembunyi, mengerikan. Itu karena kita tidak sadar. Ya, ada kejelekan di malam hari, bahaya di malam hari kita tidak tahu. Ya, paham ini? Nah, ada orang sudah kirim sihir, ya, roti. Ya, ada yang hasad kepada kita. Ya, ada penyakit ain. Kita tidak tahu tersebut. Kita butuh, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya Allah yang mampu, ya, melindungi kita dari yang seperti ini. Ya, cukup dulu insyaallah. Kita lanjut di surah Al-Ikhlas. Subhanallah, subhanallah, hamdi, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.